Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau mengupdate treatment Civic Vario saya ya. Ini masih persiapan dan kemarin ini ada telepon dari Mas Fatkur selaku owner bengkel sini. Katanya ada sesuatu yang harus dibicarakan, kabar duka, termasuk kabar duka, dan nanti kabar duka itu apa? Nanti kita bahas di dalam ya. Dan sekarang saya berada di bengkel NT Automobil yang ada di Ngunut Tulungagung sini. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengupdate treatmentnya, sebelumnya saya mau cerita kepada teman-teman semua. Jadi sebelum puasa kemarin saya itu dapat mobil ini, Civic Vario 97. Nah, tapi ini saya nggak ngecek secara langsung pas waktu pembelian. Saya asal percaya aja sama teman saya ya, karena ya teman saya ini termasuk ini supplier saya. Jadi kalau ada mobil-mobil yang dijual itu biasanya dikasihkan saya untuk saya beli. Nah, kemarin tuh ya selalu saya tanyakan gimana kondisinya seperti biasa ya. Katanya ya mesinnya aman, kemudian bodinya juga utuh, kaleng, nggak ada kroposnya dan sebagainya. Nah, oke, kalau memang kondisinya seperti itu dan harganya cocok, kemudian saya transfer. Nah, mobil itu pertama kali saya cek itu berada di bengkel cat, teman-teman. Jadi kemarin habis deal langsung saya suruh nganter ke bengkel cat saya, dan di sana sudah ada kurang lebih 1 minggu baru saya ngecek ke bengkel. Nah, ternyata ini mesinnya ada kendala, dan kita diskusi sama bengkel saya, disarankan saya lebih baik untuk membawa mobil ini di bengkel mesin dulu sebelum dicat, karena nanti takutnya setelah catnya sudah bagus di bengkel mesinnya nanti ke gores-gores ya. Jadi kemarin setelah ini mobil sudah sempat di treatment ya, di bengkel sudah diperlasi, kap mesinnya sudah dikerok total semuanya, dan ini kita bawa ke bengkel NT Automobil sini untuk di treatment mesinnya. Nah, kemarin itu pas saya nyalakan mesinnya itu goyang banget, teman-teman. Ada suara aneh-aneh dan kelihatannya ya memang parah. Daripada ini ya, saya langsung bawa ke bengkel mesin aja di sini di NT Automobil. Nah, ternyata di sini parah banget, teman-teman, mesinnya. Jadi nanti biar ownernya aja yang bantu jelasin. Oke, kita akan tanya ke Mas Fatkur secara langsung ya, gimana detailnya. Nah, ini sebelum tanya, ya di sini ini ada Corolla kita kemarin, teman-teman. Ini alhamdulillah sudah laku, dan ini kita sedang melakukan persiapan ya sebelum pengiriman unit biar semuanya maksimal. Jadi nanti PR-nya ini selesai semua. Jadi mobil diserahkan kepada pembeli itu sudah keadaan ready. Ini kemarin ada ini rebusan-rebusan oli, kemudian bagasinya nggak bisa dibuka. Ya kita treatment lah biar maksimal. Nah, ini teman-teman Vario kita. Ini sekali lagi ini Civic Vario tahun 97, teman-teman. Ini bekasnya sudah diperlas. Kemudian ini alhamdulillah kalau untuk bodinya utuh banget. Langsung aja kita tanya Mas Fatkur situ. Halo Mas Fatkur. Ya Mas Hiram. Ini kabar dukanya apa dari sampean semalam? Kabar dukanya gini, Mas Hiram. Ya, ini ada beberapa kompresi yang kurang. Tidak sama? Ya, tidak sama. Seharusnya 120 PSI atau bar, itu cuma ketemu 50. Ada di silinder piston nomor 3. Dan, jadi intinya gini, keempat seker ini ya? Ya, piston, Mas. Piston ya? Seker, Mas. Keempat piston ini, ya, itu kompresinya nggak sama? Nggak sama. Nah, sehabis ini kita cek, Mas, dengan alat. Nanti Mas Hiram biar tahu sendiri. Gitu. Jadi dicek sama alatnya gitu ya? Ya. Tekanan kompresi? Ya, gitu. Sama Mas Hiram, ada injektornya itu ada yang kencing, dalam arti kencing. Nah, dalam arti kencing itu gini, dia pengabutannya terlalu banyak dibandingkan yang lainnya. Gitu. Nanti
kita lihat dari busi sebelum kita masukkan ke dalam, nanti kita bersihkan. Setelah itu nanti dihidupkan mobilnya, nanti dilihat lagi businya gimana. Oh gitu, dites dulu ya? Iya. Ini apa ada indikasi untuk turun mesin, Mas? Soalnya kabarnya jenengan itu kabar duka, kabar duka terparah di mobil itu ini pasti turun mesin gitu loh. Ya, indikasinya ada apa enggak? Biar saya enggak redek ini. Ya, ini gini Mas, tadi gini, kita analisa dulu, ya kan? Kita injektor dibersihkan dulu, nanti semuanya dibersihkan, dan nanti terus dipindah-pindah. Lah, dia tetap pengabutannya tetap kenceng apa enggak? Oh gitu. Nanti kalau dia pengabutannya kenceng ya, nanti dibersihkan, terus dipindah-pindah. Nomor satu dipindah nomor 4 atau nomor 2 dipindah ketiga lah. Nanti businya itu yang hitamnya itu pindah apa enggak gitu. Nah, nanti kalau businya hitam pindah, berarti yang pertama kita melakukan penggantian injektor. Oh gitu. Itu yang termurah dulu. Nanti kalau yang termahal ya udah itu. Turun mesin. Padahal ini kemarin di bengkelnya Mas Agung ini sudah diganti loh. Injektornya nomor 2 dan 3 kalau nggak salah. 2 dan 3. Ini yang agak parah nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Itu. Dan nanti gini Mas. Kalau nomor 2 sudah diganti. Lah, kita nanti dilihat perbandingan antara injektor 1 2 3 itu dia berapa second waktu pengabutan. Nah, itu bisa pengaruh juga menjadi indikator bahwa injektor ini tadi kencing. Masa gitu, maksudnya dari sinyal ke ECU. Nah, gimana caranya kita menganalisa? Nanti kita pakai alat yang namanya osiloskop. Oh. Gitu. Nanti kalau kita tahu dia waktu memberi sinyal berapa second gitu tahu. Oh, nanti muncul ya? Muncul. Oh, gitu. Ini dipakai kalau ECU itu pakai OBD apa gitu? Oh ya, nanti gini Mas. Kalau yang OBD itu buat buat melihat data stream saja. Oh gitu. Jadi waktu injektor itu berapa ms mili per second gitu. Terus kevakumannya yang di dalam mobil itu berapa gitu kan, standarnya ini nanti muncul nanti ya? Muncul. Itu kevakumannya untuk mobil ini sekitaran 25 sampai 35. Untuk Civic Vario sendiri? Iya. Itu rata-rata di mobil itu 25 sampai 35 itu sudah maksimal. Kalau 35 itu udah termasuk nanti boros Mas. Semakin tinggi kevakuman semakin boros. Jadi gitu. Dia nanti kalau nilainya 50 otomatis dia pasti boros. Gitu. Injektor pengabutannya pasti diboroskan. Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas. Ini kan Civic Vario ini kan tergolong mobil tua kan ya, kita secara tahun 97. Iya. Nah, ini untuk pembacaan datanya ini pakai OBD tipe berapa Mas? Iya. Ini Mas, untuk tipe-tipe mobil itu kan ada banyak sebetulnya. Lah, terus kalau untuk mobil baru itu pakai OBD 2 aja cukup. Nah, tapi kalau untuk mobil lama itu kita pakai OBD 1 Mas. OBD 1? Ya, jadi gini, kita ada extension. Jadi ada kabel ini. Oh iya Mas, jadi gini, ini kan untuk yang 16 pin. Jadi untuk mobil yang terbaru itu pakai yang 16 pin ada cukup. Tapi untuk mobil-mobil lama itu mobil setiap merek itu kan berbeda-beda. Nah, seperti katakanlah gini, ini khusus Honda. Honda ini 3 pin Mas. Nah, ini nanti kita colokkan ke DLC-nya. DLC itu singkatan dari data link konektor. Data link konektor ya. Nah, nanti kita baru coba lihat. Kita baca datanya. Oh, yang ini 3 pin ini. Soalnya kan kalau pakai OBD 1 biasanya kan mobil tua itu pakai OBD 1. Iya. Nah, itu nggak bisa membaca Mas, soalnya biasanya gitu. Harus pakai kabel seperti ini. Iya, gitu. Dan tergantung dengan merek produk scannernya Mas. Oh ya, itu pengaruh juga kan ya. Yang murah sama yang mahal. Kalau kita ini pakai merek launch Mas. Yang versi P3. Gitu. Oke. Gitu ya. Terus sekarang ini Mas Fatur mau nunjukin apa? Nanti ini. Sekarang sebelum kita
scan dulu sebelum pembacaan data stream. Kita lihat dulu tes kompresinya. Nah, nanti tes kompresi mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kompresi pistonnya. Pistonnya. Jadi, tapi sebelumnya ini sudah pernah dibuka apa belum? Sudah. Ngecek apanya? Itu kita ngecek valve-nya, Mas. Renggangan valve-nya itu berapa gitu. Nah, ini udah dicek, ternyata udah longgar. Nah, nanti kan kita lihat, dianalisa lagi kompresinya nanti berapa. Oh gitu. Biar Mas Dirham langsung tahu. Sama penonton juga tahu teman-teman semua ya. Jadi sebelum teman-teman nanti membeli mobil ini, paling enggak teman-teman wajib ini tahu bakalannya, bahannya mobil ini seperti apa, kemarin ada perbaikan apa aja. Biar ini tahu histori mobil ini gitu. Jadi nanti ini kita cek dulu teman-teman sama Mas Fatkur, nanti ditunjukin bagaimana ngecek kompresi pistonnya, gitu pistonnya, ya Mas. Kalau shaker ini apa tadi valve-nya udah renggang semua. Udah renggang semua. Jadi nanti dicek ulang, dianalisa ulang. Oke Mas, coba nanti mana alatnya. Nah ini kita cek dulu teman-teman tekanan kompresinya Mas Fatur ya. Pakai alat ini. Nggak tahu alat apa ini. Tes kompresi Mas. Tes kompresi. Jelas kita pastinya, cek dulu. Oke, coba starter. Nah itu berapa itu? Udah. Mas. Ini cuman ketemu 7 bar atau 100 PSI. 100 PSI. Ini untuk piston nomor 1. Untuk piston nomor 1. Next kita ke piston nomor 2. Ini piston nomor 2 ini. 100 lebih ya? Iya. 150 125. Oh udah. Berapa? 125 tadi? 110 Mas. 110. Nggak sama ya? Jadi ini kemarin ini teman-teman, mesinnya getar banget ya Mas ya? Iya. Getar ya? Getar. Padahal langsam, bisa langsam, halus tapi getar. Ya, atas. Wah, ini malah berapa ya? 50. Ini cuma 50. Wah, sudah. Ini cuma 50 piston nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Jadi cara menghitungnya satu itu dari kanan ya? Kanan kita menghadap mesin. Dari yang pertama yang ke timing Mas. Oh, dari yang deket timing bell. Iya, betul. Itu berarti piston 1, 2, 3. Yuk. Wah, ini malah nggak ada 100. Ya, udah Mas. Berapa itu? Ya sekitar 80-90an lah. Jadi nggak ada yang sama Mas ya? Nggak ada yang sama. Dari keempat piston itu nggak ada yang sama teman-teman. Pantesan kemarin itu getar banget. Nah, kalau di bengkel yang nggak punya alat lengkap seperti di NT Automobil ini ya nggak tahu ya tekanan. Ya Mas, nggak tahu tekanan pistonnya tahu. Berapa. Betul. Per 1, 2, 3, 4 itu berapa. Sama apa enggak nggak mungkin ketahuan. Jadi ini pengaruhnya sama getar mobil itu tadi atau? Betul. Getarnya itu karena pincang Mas, setengah pincang. Dia kompresi tidak sesuai. Itu artinya apa ukuran shakernya atau apa nggak sama? Bukan ukuran. Pennya shaker udah lembek bisa. Pennya shaker udah lembek bisa, indikasinya gitu kemungkinannya. Kemudian kalau historinya ini kan mobil kan udah di sekir klep. Sekiranya kurang ratanya juga bisa. Oh gitu. Sekuran apa? Sekur Mas. Sekur ya. Sekurnya kurang rata itu juga bisa. Sekur itu bahasa Jawa. Oh. Bahasa Indonesianya. Bahasa mekaniknya apa? Sekir klep Mas. Sekir klep ya. Oh alah. Ya. Jadi gitu. Sambil belajar ini Mas ya. Iya Mas. Nah ini teman-teman, nanti kalau ini udah jadi dan teman-teman ada yang minat dengan mobil ini, bisa lihat video ini ya. Ini apa? Histori mobil ini. Kerusakannya apa sih awalnya gitu. Jadi memang kemarin itu gini Mas. Ini pertama saya starter pas di bengkel mesin ya. Mesinnya itu halus. Cuman itu pincang, terus ada suara inilah. Kayak kalau pengamatan saya itu ini bukan dari mesinnya, bukan dari apanya gitu, klotok-klotok bukan. Cuman
suaranya dari entah dari knalpot atau dari mana, ada yang bocor atau gimana. Indikasi saya itu sih. Cuman ini aja. Ini nggak langsam gitu loh Mas, mesinnya. Suaranya. Ini mesinnya gemetar gitu. Jadi penyebabnya ini ya. Bisa dari situ Mas. Kompresi nggak rata. Sama ini apa tadi? Scare clampnya kurang rata juga kurang bisa. Rata juga bisa, lembek. Pistonnya juga lembek juga bisa. Oh gitu. Oke lah. Yang pasti nanti semoga aja ini ya, doa kita nggak sampai turun mesin. Diusahakan seminimal mungkin, tapi semaksimal mungkin Mas. Jangan sampai gini, maksudnya, saya minta jangan sampai diatur-atur lah, terus diakal-akalin, jangan sampai. Kalau ini nanti memang ini apa perlu untuk sampai normal ya, perlu untuk turun mesin, enggak apa-apa, turun mesin aja. Siap. Nanti kalau masalah untung rugi itu inilah ya, belakangan aja. Harapannya sih kita jual beli mobil itu untung ya. Untung mobil, tapi yang paling penting itu mobil bisa ready secara maksimal. Dibeli customer, pembeli itu ini pembelinya nggak bisa langsung pakai. Bisa langsung pakai, dan kita juga nggak ada rasa canggung sama sekali. Itulah. Oke Mas. Terus ini tadi setelah di tes kompresi. Gini. Tes apa lagi? Setelah dites kompresi, kita akan lihat businya dulu sebelum dimasukkan ke dalam lubang-lubang busi ini, 4 silinder ini. Nah, nanti kita sudah persiapan businya, kita tinggal masukkan. Nanti biar teman-teman tahu perbedaannya kompresinya itu bagus apa enggak. Dilihat dari businya. Dari businya. Jadi businya nanti baru semua. Busi lama dibersihkan. Busi lama dibersihkan. Dimasukkan ke lubang busi satu persatu. Betul. Gitu. Oke. Yuk, setelah ini kita masukkan busi. Ini sebelum sebelum di ini scan. Nanti kita waktu pembacaan data stream kita waktu mesin hidup. Oh gitu. Ya dong. Kalau nggak mesin hidup kita kan nggak bisa melihat. Ini nanti bisa digituin? Bisa. Berarti ini dites dulu ya? Ya, ini dites busi dulu? Bukan dites dulu, pemasangan busi. Pemasangan busi dulu. Nanti bisa ketahuan. Ya. Piston mana yang kurang beres? Betul Mas. Oke. Mas, di dalam ini kan busnya udah terpasang. Nah, kita menghidupkan mesin sekarang. Jadi tadi sudah dibersihin ya? Sudah dibersihin. Udah. Dihidupkan mesinnya. Ya. Udah netral ini? Udah netral Mas. Mencolot. Udah. Nah ini suara asap nih. Nah ini persis suara sebelumnya ini. Ya. Dia bintang seperti ini. Ya. Waduh. Ya, kita pengecekannya gini Mas. Apakah piston ini terjadi kompresi apa enggak, itu gampang sebetulnya. Itu gini, kita tinggal tarik aja ini. Nah, ini fungsi. Ditarik gini. Nah, ini kan fungsi. Iya, ya kalau terjadi pincang pasti fungsi. Oh ya. Nah, ini fungsi tapi sedikit. Mungkin ini kebanyakan bensin nomor 2. Oh, keborosan. Keborosan. Nah, ini nomor 3 juga fungsi, tapi kurang lama. Nah, ini nomor 4. Gimana itu? Ini fungsi juga sebetulnya, tapi kurang sempurna. Entah dari pengabutannya atau apa ya, kurang tahu. Belum dianalisa lagi. Oh, jadi ngeceknya seperti itu ya Mas? Ya, ini kalau koilnya 1 seperti ini, tapi kalau koilnya apa itu 4 itu ya cabut satu-satu. Tapi kalau yang udah mobil terbaru itu mungkin agak ribet sedikit ya? Nah, enggak, langsung pakai scanner. Oh, langsung pakai scanner. Bentar, kita melakukan pembacaan data stream Mas ya. Oh gitu, pakai scanner itu? Ya betul, nanti kita langsung tampilkan di layar televisi. Oh, jadi nanti ditampilkan di sini? Ya, nanti kita biar kawan-kawan di rumah itu tahu.
Oh siap. Oke, jadi teman-teman nanti ini dilakukan pengecekan pakai OBD 2 ya. OBD 1 Mas. OBD 1. Ya. Kita scanner, nanti hasilnya bisa teman-teman lihat di layar televisi ini. Di layar sini nanti muncul. Nah, jadi ini cukup lengkap lah alatnya. Jadi saya belum pernah nemuin yang seperti ini di bengkel-bengkel lain. Jadi untuk mobil Honda, untuk yang OBD 1 itu ada 2 tempat. Yang pertama untuk Honda tipe sedan itu di sebelah kiri. Nah, nanti untuk tipe CR-V yang Gen 1 itu sebelah kanan. Oh, itunya apa? Colokannya apa namanya? DLC-nya. Iya, Mas. Oh. Ini gini. Ya. Oh, di situ. Ya, agak ribet dikit, Mas. Ribet dikit. Oke. Ini kita pasang yang 3 pin. Yang 3 pin dulu. Ya. Setelah itu terpasang, kita colokan ini, Mas. Ini udah terpasang kan, Mas? Scan-nya. Nah, kita langsung baca data stream di layar monitor. Oh gitu. Ini pakai Bluetooth. Ya, ini koneksinya pakai Bluetooth, Mas. Oke, jadi teman-teman bisa lihat dari situ ya. Mungkin dari sini. Oh banyak ya pabrikan mobil-mobil mereknya. Iya, Mas. Ini yang Alpine, Mas. Jadi untuk tipe scanner yang kita pakai itu bisa untuk semuanya merek mobil. Ya semua itu pasti ada kekurangan dan kelebihan kan, Mas. Kita pilih yang 3 pin DLC. Kita scan. Di mobil ini ada apa aja? Biasanya kalau tipe lama itu cuman di engine system aja. Kalau di lain itu nggak ada. Cuman di engine system aja. Ternyata dia juga ini mobil tipe manual kan. Ini bila terjadi trouble maka akan ada data merah, Mas, untuk di sistem injeksinya. Oh, kalau misalkan ini ada trouble, datanya merah, yang state ini ya itu merah. Oh gitu. Jadi bisa tahu secara detail ya, Mas ya? Ya. Customer yang di sini, yang ini, ya, treatment mobilnya. Betul. Kita bisa langsung langsung dilihat di layar televisi, Mas. Jadi kita tidak menutup-nutupi. Betul. Bagus itu, Mas. Ini mulai dari baterai pengisian ini normal. 13, berapa. Engine coolant temperatur 57 derajat. Ini karena apa 57 derajat? Karena kipas dilangsungkan, Mas. Oh, ini dingin berarti? Ya, dingin. Oh. Seharusnya ini tuh datanya 97 derajat. Nah, yang ini injektor ini terlalu boros, Mas. Yang mana? Yang ini. Full injektor ini. Nah, full injektor ini boros. Ini seharusnya 3, berapa lah, makanya ini terjadi kebocoran. Pengabutannya kan? Oh gitu, yang tadi yang pengabutan yang betul berlebih itu. Berlebih pasti ini. Ini nanti kalau datanya udah bisa 3, berapa, itu mobil pasti enak. Gitu. Oke, paham saya sekarang. Ini RPM-nya ini juga ada di 900. Bentar, Mas, saya potong. Bentar, tolong ya. Ini kebawain. Gini. Yang pengabutan tadi mana? Yang pengabutan. Bentar. Yang ini full injektor ini ya. Gini ya. Misalkan gini, mobil kelihatannya memang normal saja gitu. Ya. Terutama mobil tua seperti Genio, Vario, Accord Cielo, ya, Grand Corolla, ya, apa Soluna itu kelihatannya itu enak lah. Normal saja dari suaranya, dari ini suara engine-nya, kemudian tarikannya, naikannya enak. Dari knalpot juga nggak ngasap. Ini belum tentu ya full injektornya normal, belum tentu berarti ya. Gini, full injektor bisa
terjadi seperti ini itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama map sensor nanti kita ada di bawah. Yang kedua itu temperatur. Nah, temperatur ini seharusnya ini ya harus ke temperatur kerja. Kalau temperatur kerja itu 98 derajat. Dia semakin tinggi temperaturnya, RPM maka akan semakin rendah dan injektor pun juga semakin rendah. Oh gitu. Jadi temperatur juga berpengaruh. Kemudian apa? RPM-nya juga berpengaruh juga. Pengaruh juga. Itu nanti gitu. Kan ini yang dinamakan sensor. Ini yang akuator. Gitu. Ini yang engine speed. Kalau injektor itu akuator, Mas. Itu ya, kita next lagi ya. IAT itu intake air temperatur sensor. Nah, IMA-nya itu untuk mobil-mobil Genio atau ini udah pas, Mas. Di 2, yang IMA ini apa ini? Ini nilai seperti ini normal. IMA nilai seperti ini normal. Ah, cuman gini. Apa itu? Untuk mobil-mobil lama, untuk khususnya Honda itu IMA harus nilainya di bawah 2,5 volt. Nanti kan kalau di atasnya 2,5 volt dia akan apa itu boros. Oh gitu. Gitu. Nah, ya kan. Kita lihat mapnya tinggi kan. Nah, saya tadi kan bilang kalau kevakuman semakin tinggi dia akan semakin boros. Jadi map sensornya ini itu tadi normalnya berapa? Map sensor itu normal sekitaran 25 sampai 35. Waduh, ini melampaui batas ya? Melampaui batas, Mas. Sampai nilai 40 sekian ya? Ya, betul. Nah, sekarang gini. Kita akan membaca data streamnya untuk map. Nah, jadi khususnya untuk mobil-mobil tua ya teman-teman ya. Kelihatannya memang ini normal saja, cuman kalau dicek seperti ini nanti bisa ketahuan. Ini agak ribet, agak detail. Ya memang harus detail, Mas ya, terutama untuk mobil-mobil tua itu. Biar nggak boros, Mas. Biar nggak boros. Betul lah ini. Ini data mapnya ini kan 40 sekian kPa, rubah-rubah terus kan. Nah, terus injektor full injektor pasti tinggi. Soalnya kevakuman dalam mesin itu udah tinggi, Mas. Gitu. Kalau RPM ini tinggi berarti ya? Nah, tinggi. Kalau IMA-nya ini normal. Betul. Dan RPM-nya ini kalau temperatur 57 terus gini, RPM tidak akan bisa turun. Nggak bisa turun ya? Ya. Standarnya untuk RPM di dalam mobil itu 750 sampai 800. Oh gitu. Itu stasioner. Nah, tapi kalau udah 50 ini. Tapi kalau udah biasa itu bisa 850 sampai 900 tergantung penyetelannya, tergantung mobilnya. Untuk mobil-mobil tua biasanya agak lebih RPM tinggi lah. Wajar. Udah semua, Mas. TP sensor, map sensor. Betul. Ini TP sensornya ini normal. Min 5. Sebetulnya nggak normal, Mas. Ini besok disetel lagi. Oh gitu. Iya. Normalnya sampai berapa ya? 0,0. 0,0. Ini berarti rendah. Ini min. Ya min. Mungkin TPS-nya juga bisa rusak, bisa. Aduh, ragat lah. Terus nggak apa-apa, wes. Ya. Guys, lanjut. Ini saya mencoba membaca data Vario kita ini, teman-teman. Seperti apa sih sebenarnya kondisi di dalamnya itu. Nanti karena mobil ini ya, karena gini, mobil ini rencananya mau saya bikin top banget kondisinya, mulai dari cat interior, kaki-kaki sama mesinnya. Nah, nanti kalau ini kebanyakan kita fokus sama tampilan saja, tapi untuk kondisi mesinnya kita kurang memperhatikan karena kebanyakan seringkali diakalin gitu, teman-teman. Kita pengecekan busi ya, teman-teman. Ini dilepas. Ya, dilepas. Busi nomor 4. Ini nomor 4, kita sentikan dulu. Oh, panas, Mas. Lumayan panas soalnya baru dihidupkan. Ini pakai magnet ya cara pengambilannya. Iya, Mas. Oh, gitu. Cara nomor 2.
piston nomor 2. Cuma sebentar aja sudah panas ya? Iya mas, ya 57 derajat mas. Ini ayo teman-teman, kita bisa membedakan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini pengabutannya nomor 2 ini yang enggak sempurna. Nomor 1, 3 sama 4. Ini nomor 4 ya mungkin ya. Ini ya nomor 4 ini agak hitam. Agak hitam mungkin. Mungkin tak tunjukin pakai ini. Ini nomor 1 ya. Nomor 1. Nomor 1 bagus ini. Bagus. Kering. Masa kan kompresinya tadi tinggi. Kompresinya tinggi. Terus ini nomor 2 teman-teman. Nah ini kalau nggak normal pengabutannya berlebih ya. Seperti ini. Ini menjadi hitam. BBM boros. Nah, pasti hitam seperti ini. Tuh. Wah, agak bersih ini. Nah, ini yang nomor 3 normal juga kali seperti ini. Normal mas. Normal, cuman kompresinya tinggi ya tadi. Kompresinya rendah. Oh, rendah yang ini. Oh, yang nomor 3 rendah. Cuma 50 ya tadi. Kemudian ini yang nomor 4. Ini gimana seperti ini? Juga hitam. Juga hitam, terlalu boros. Bisa dari injektor bisa. Tapi lebih boros dari yang nomor 2. Bisa dari injektor ya? Ya. Oke. Jadi memang ini kemarin tuh saya beli ini injektornya 2 biji ya. Kalau nggak salah dimasukkan di busi nomor ini, piston nomor 2 sama 4. Nah, jadi kalau kan tapi kemarin dasarnya saya beli ini cuma ini hasil busi ini, tidak sampai ngukur kompresinya segala macam, nggak sampai, masih ya, cuma awang-awang perkiraan saja. Itu jadi harus ini ya, harus secara detail biar lebih akurat seperti ini baru kita melakukan, entah itu dibenerin atau diganti ya gitu kita analisa harus sesuai data. Jadi kita mengerjakan tidak mengerjakan bongkar pasang enggak, tapi kita harus mengumpulkan data dulu, mulai dari setelan valve-nya berapa, kompresnya berapa, pengabutannya injektor berapa. Nah, ini tadi kan masalah data kan udah kita peroleh. Nah, data-data nanti kita kumpulkan lagi, Mas. Setelah kita kumpulkan, baru PR kita nanti malam. Kita belajar lagi, Mas. Asalnya di mobil-mobil, khususnya di mobil injeksi. Maksudnya gimana? Sebentar. Maksudnya PR nanti malam itu masih diberikan lagi? Dipelajari lagi, Mas. Dipelajari lagi? Betul, Mas. Nggak istirahat dong? Wah, istirahat gila waktunya. Oh gitu ya, wis. Oke, jadi data ini sudah terkumpul ya. Kemudian nanti malam dipikirkan lagi, dipelajari lagi apa aja spare part yang harus diganti atau gitu, betul? Betul. Oke. Berarti kalau seperti ini berarti bisa jadi kok ada beberapa kemungkinan ya, salah satunya injektornya yang bermasalah. Iya. Gitu. Betul. Oke, berarti setelah ini ngetes ini apa? Kita lihat dari sinyal sinyal injektor dari pakai osiloskop. Oh gitu. Oh jadi ini nanti lanjut ini ya, ngecek injektornya. Iya Mas. Oh itu gitu. tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya. Oke, gitu, enggak apa-apa. Setelah kita mempelajari datanya nanti. Oh gitu. Oke teman-teman. Jadi setelah kita ngecek ini businya, ternyata betul ada kurang normal di bagian indikasi ya ini. Indikasi di bagian pembakarannya dan injektor. Terutama injektornya gitu. Jadi nanti setelah dipelajari sama Mas Fatkur nanti dicek ulang biar lebih akurat lagi. Nah, itu. Terus ini gimana, Mas? Kira-kira mobil ini parah apa enggak? Kondisi seperti ini bisa ada mengarah ke turun mesin apa enggak ini? Gini, Mas. Kira-kira. Jadi gini. Untuk mengarah ke turun mesin, kita lakukan pembersihan injektor dulu. Oh, gitu. Nanti setelah injektor dilihat, dianalisa dengan cermat dan dipindah-pindah apakah dia pengabutannya normal apa enggak. Oh gitu. Nanti kita baru ke tahap selanjutnya. Itu udah baru ketahuan ini mobil harus turun mesin apa enggak gitu. Betul. Ya semoga aja enggak turun mesin. Itu jalan ninja yang terakhir itu, Mas.
Nah, tapi ya ini memang harus turun mesin ya enggak apa-apa turun mesin. Ya. Cuman harapannya kita cek dulu yang hemat ya. Ya. Gini Mas Diram, kok dulu kok bisa dapat mobil seperti ini, gimana ceritanya? Panjang Mas ceritanya. Jadi ini apa, kemarin itu gimana ya? Ya saya tuh ada ya teman beberapa relasi yang ini ya istilahnya supplier mobil ke saya. Saya sudah ini mempercayakan kepada teman saya tersebut ya, nggak usah saya kasih tahu lah. Teman saya itu ya karena seringnya ngasih mobil ke saya, ya mungkin ini pas apes saya lah Mas. Dapat mobil dengan kondisi seperti ini. Biasanya perbaikan cuma perbaikan treatment ringan-ringan aja. Dan nanti ada beret-beret kita cat, meskipun cat total atau disulam total itu ya termasuk ringan sih gitu. Tapi tidak tahu untuk mobil ini kok mesinnya Mas, mesinnya bisa kena seperti dapat kondisi seperti ini, dan ya namanya ini ya apes itu tidak ada di tanggalan Mas ya? Nggak ada di tanggalan. Tidak ada di kalender. Betul ya, yang bisa saya lakukan hanya untuk yang bisa saya lakukan itu menyiapkan mobil ini sesiap mungkin, seready mungkin, senormal mungkin, karena mobil ini nanti bakalan kita jual lagi kan, yang pasti. Jadi ini saya buat konten seperti ini, yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Jadi nanti kalau ada yang minat dengan mobil ini teman-teman ya, ada yang minat mobil ini, paling tidak tahu lah apa yang sudah saya lakukan di mobil ini. Bahan mobil ini atau bakalan mobil ini teman-teman tahu semua, itu tidak ada yang kita tutup-tutupin. Dan kita juga berusaha untuk mencari bengkel yang ini ya, yang tepat untuk mobil kita. Jadi kemarin itu ini sempat dibawa ke bengkel saya Mas Agung, teman-teman subscriber lama pasti tahu bengkelnya Mas Agung. Biasa saya ke bengkelnya Mas Agung, cuman gini teman-teman, untuk kondisi tertentu, kalau kondisi parah seperti ini dan ini kebetulan mobil injeksi ya, jadi saya selalu bawa ke bengkelnya Mas Fatkur. Mungkin baru kali ini ya saya jadikan konten di bengkel ini. Ada beberapa Camry putih kemarin juga di sini ya, Grid Corolla juga di sini gitu. Jadi ini pesan untuk teman-teman semua ya. Kita tahu kepercayaan itu mahal. Nah, makanya kita harus bijaksana dalam menjaga kepercayaan tersebut. Jadi gini, kita sebagai pemberi kepercayaan itu jangan mudah mempercayakan kepada seseorang ya. Begitupun juga sebaliknya, orang yang dikasih kepercayaan itu harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang pesan mobil ke saya ya sebelumnya itu saya itu sebenarnya adalah gimana ya, kayak beban ya, karena kita diberikan kepercayaan gitu Mas. Jadi orang-orang yang subscriber yang pesan mobil ke saya itu memberikan kepercayaan penuh kepada saya, dan saya itu ini bebannya bertambah. Harus menjaga kepercayaan itu sepenuhnya gitu. Jadi semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya gitu. Itu sih clue-nya teman-teman. Nah, ini anggap aja ini sebagai pelajaran buat saya pribadi, dan saya berharap teman-teman juga bisa mempelajari dari pengalaman buruk saya ini. Gitu. Oke Mas Fatkur, mungkin ini sudah selesai ya. Ya. Saya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan, mengedukasi kepada teman-teman dengan bahan mobil Vario kita ini. Gitu. Semoga aja ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Diram Sydney, dan ini owner dari bengkel NT Automobil Tulungagung, Mas Fatkur. Kita undur diri ya, Sekali lagi semoga ini semuanya memberikan manfaat untuk kita semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Diram Sydney, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.